Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih dalam Tuhan di rumah yang saya kasihi. Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita boleh kembali mengadakan ibadah online seperti ini, mengingat situasi yang masih belum kurang baik. Untuk itu mari Bapak Ibu kita mau satukan hati, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau yakini bahwa menyenangkan hati Tuhan adalah tugas kita. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Sesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, keberanian bagi kami. Sama kita katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri
bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kami tak terbatas Tuhan. Kemurahan-Mu Bapa, kami bersyukur. Melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Yesus. Hal terindah bagi kami, Yesus Tuhan. Pakai kami Bapa, pakai kami Yesus. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Oh, berseru memanggil namanya, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, segera menghampirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, haleluya, memanggil namanya. Segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Kau sejauh doa Tuhan Yesus. Yesus hanya sejauh doa Tuhan. Kami yakin dan percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan meskipun dengan via online seperti ini ya Bapak, tidak menipiskan semangat kami, sukacita kami dalam memuji-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lanjut puji-pujian kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Saya yakin dan percaya ada sukacita di rumah. Amin. Jangan lelah. Tak ada kata lelah untuk memuji Tuhan. Amin. Jangan bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Oh, 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 mencari siapa
bekerja beladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Kau menopang, jadilah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, haleluya, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap bangun di atas dasar iman. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman kita. Amin. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu di rumah. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terjun bagiku senantiasa. Denganmu kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup kami Tuhan sepenuh jiwaku, yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Yesus, dalam hidup, percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu terjun bagiku senantiasa. Denganmu
selamanya kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita bersorak-sorai. Bapak Ibu di rumah harus bersorak-sorai ya. Amin. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk perlindungan dan pengharapan. Katakan param-pam-pam, param-pam-pam-pam-pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu penebus kita, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan, Kau yang memberi sama kita, di dalam kita masuk perlindungan dan pengharapan. Yesus perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Param-pam-pam-pam-pam. Oh, param-pam-pam-pam-pam. Singing. Param-pam-pam-pam-pam. 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 Wow, wow. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah selesai Bapak Ibu memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian. Andaikan ku harus memilih. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan,
penuhi dari semua yang kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya kami menyembahmu, Tuhan. Oh, kasih setiamu, Tuhan, lebih dari hidupku. Jalanmu ya Tuhan terbaik, pasti terbaik dari semua yang kau katakan.
kami serahkan kepada hambanya. Salam saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, biar kita minta Tuhan menolong menuntun kita semuanya. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup dan yang berkuasa. Kami mengucap syukur apabila kami pada saat ini kembali dapat berkumpul, bahkan bersama untuk mendengarkan, bahkan menerima sabda-Mu yang kudus. Urapi kami semua, urapi setiap telinga, bahkan setiap hati. Biarlah Tuhan Yesus semua diberkati dan Roh Kudus mengurapi, memberikan kekuatan buat kami anak-anak-Mu. Teristimewa buat hamba ini, Engkau berikan hikmat-Mu, kekuatan, bahkan kuasa-Mu, kehendak-Mu Kau nyatakan. Biarlah melalui firman ini kami terus dimampukan untuk hidup dan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih kami serahkan, biarlah hati-hati kami menjadi tanah yang subur atas taburan firman ini dan terus berbuah dalam setiap laku dan kehidupan kami. Kami siap menerima sabda-Mu, bahkan kami siap melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Allah kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekian kali kita mengadakan ibadah dari rumah. Sekali lagi tidak mengurangi rasa syukur kita dan tidak juga mengurangi kedekatan kita, penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita agungkan. Saudaraku yang terkasih, masih dalam suasana penampakan Tuhan Yesus. Minggu kemarin kita belajar mengenai penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Ini masih kelanjutan daripada penampakan di pantai Tiberias. Kita membaca Injil Yohanes pasal 21, 15 sampai 17. Silakan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apa engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Saudaraku yang terkasih, jelas dikatakan di sini setelah sarapan. Yesus bertanya kepada Simon, yang kita kenal dengan Petrus. Dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, sampai 3 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali dia bertanya. Saudaraku yang terkasih, ini sesuatu yang menarik. Walaupun kelihatan sangat sederhana, tapi sebenarnya ini mengandung arti yang begitu dalam. Kalau orang bertanya sampai 2 kali atau 3 kali dengan tidak dijawab, itu wajar. Tetapi ini dijawab dan pertanyaan itu diulang lagi dan dijawab dengan jawaban yang sama. Saya mulai berpikir, saya mulai merenungkan, apa maksudnya? Dan kita lihat lagi yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus, gurunya. Yang ia tahu sudah bangkit di antara orang mati, bertanya seperti itu. Kelihatan sederhana bukan?
Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalimat itu diulang sampai 3 kali. Saudaraku yang terkasih, tadi saya katakan kelihatan sangatlah sederhana. Tetapi kalau kita mau renungkan ini, mengandung arti yang sangat dalam. Saudaraku, kita lihat dari bacaan kita atau bahasan kita, kita temukan 3 tokoh. Yaitu Tuhan Yesus sendiri, Simon atau Petrus yang diperintahkan untuk mengembalakan, dan domba-domba adalah kita-kita semua atau murid-murid pada waktu itu dan yang lainnya. 3. Dan kita lihat perintahnya hanya 2 saja. Sederhana bukan? 3 tadi. Tuhan Yesus, Simon, dan domba-domba. Perintahnya, apakah engkau mengasihi aku? Dan gembalakanlah. Kan itu kan? Mengasihi dan gembalakanlah. Sederhana. Tapi mari kita lihat. Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Ini pertanyaan bukan main-main, serius. Dan mengapa pula Yesus membandingkan mengasihi aku dengan mengembalakan domba? Ada apa? Apa hubungannya? Apa hubungannya mengasihi Tuhan Yesus dengan mengembalakan domba-domba? Ini kan? Nah, saudaraku yang terkasih, kita melihat Yesus bertanya seperti itu dengan pertanyaan berulang-ulang sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku? Kita melihat di sini. Karena Yesus sendiri adalah gembala yang sejati, gembala agung itu. Ia tahu bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa. Oleh sebab itu, tugas pengembalaan itu harus dan tidak bisa tidak. Harus dilanjutkan dan diteruskan. Kita lihat, Yesus sebagai pemilik domba-domba itu. Dan ia bertanggung jawab. Ibarat orang mau menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting. Oleh sebab itu dia berulang kali pesan, dia ngomong begitu serius, dan ini merupakan satu perintah dan juga permintaan. Kita lihat, mengembalakan domba-domba tadi apa hubungannya mengasihi dia dengan mengembalakan domba? Tadi saya katakan dia adalah gembala yang agung dan meneruskan pekerjaannya untuk mengembalakan domba-dombanya, berarti melanjutkan tugas daripada Tuhan Yesus atau diturunkan kepada Simon atau Petrus dan yang seterusnya. Artinya itulah mengasihi dia. Jadi saudara, kita bisa kaitkan ini. Melanjutkan tugas pengembalaan, memelihara domba-domba miliknya Tuhan Yesus atau miliknya Allah dengan melakukan yang terbaik. Nah, itulah yang dimaksud mengasihi aku atau mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Dialah pemilik yang sejati domba-domba itu. Yeskiel 34, 31. Tidak usah dibaca saja ya. Nah itu jelas. Nah sekarang kita memperhatikan ketiga hal ini. Tadi saya katakan Tuhan Yesus, Simon dalam arti gembala, dan domba-domba. Ketiga hal ini
kalau kita mau rumuskan, adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya mulai melihat di sini, ketiga-tiga ini, ya, dengan pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku, itu mengandung makna. Karena Yesus mengasihi domba-dombanya, dan begitu mulianya tugas pengembalaan itu, dan sangat berharganya domba-domba itu. Ya, tiga hal ini. Jadi saya simpulkan, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, para gembala dengan tugas yang begitu mulia dan sangat berharganya domba-domba itu, saya simpulkan, saya beri tema tak ternilai. Jadi tema untuk pagi hari ini adalah tak ternilai. Jadi tak ternilai itu bisa diisi, tak ternilai apa? Nanti kita akan bahas tak ternilai kasih-Nya Tuhan Yesus. Tak ternilai apa? Tak ternilai tugas atau mulianya tugas daripada pengembalaan itu. Tak ternilai apanya? Tak ternilai jiwa domba-domba itu, tidak bisa dinilai. Oleh sebab itu temanya adalah tak ternilai. Nah, kita melihat tiga hal yang akan kita bahas. Pertama, kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 13, tolong. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Jadi bagian pertama adalah tak ternilai kasih Yesus. Yesus bertanya seperti itu. Itu adalah ungkapan kasih-Nya yang tidak bisa diukur atau dinilai oleh apapun. Dia tanya sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa kan? Kalau kita renungkan ini. Ini adalah satu ungkapan seorang pemilik. Seorang yang mempunyai kasih yang begitu dalam. Dia bertanya berulang kali. Jelas, tidak ada yang lebih baik atau yang lebih daripada seorang yang telah menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya. Tidak ada yang lebih daripada itu. Yesus sudah lakukan itu. Dia sudah lakukan penebusan buat umat manusia yang dimaksud domba-domba itu. Karena dia sangat mengasihi. Karena dia memiliki domba-domba itu. Nah, apakah ini bisa dinilai dengan apapun? Tidak. Kalau ada orang mengatakan bisa dinilai pengorbanan Tuhan, pakai apa? Atau dengan apa engkau menilai? Tidak bisa. Tidak bisa kita ukur. Oleh sebab itu saya katakan tidak bisa kita nilai dengan apapun. Pengorbanan Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita, yang kita peringati beberapa minggu yang lalu. Itu ya. Jadi yang pertama, tak ternilai kasih Yesus akan domba-domba ini. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik, dalam arti gembala yang agung, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jelas. Inilah kasih Yesus. Inilah kasih yang tak ternilai itu. Yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jelas ya? Nah, kita melihat lebih jauh lagi Yohanes 18 ayat 9 dikatakan di situ. Coba baca Yohanes 18 9. Kita perhatikan. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah, dari semua yang kau serahkan, yang kau berikan kepadaku, dalam arti Tuhan Bapa sudah memberikan kepada Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Tidak kubiarkan seorang pun binasa. Perhatikan. Nah, kita mengerti di sini Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus tidak rela atau tidak mau seorang pun binasa kalau bisa. Oleh sebab itu dia pesan, dia perintahkan kepada
Simon, dalam arti Petrus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Mungkin saudara bertanya, mengapa kepada Simon, mengapa tidak yang lain? Tentu Tuhan punya alasan. Dia lebih tahu daripada kita. Mungkin kita hanya melihat, mungkin Petrus lebih berpengaruh, atau Petrus mungkin lebih berkarisma, atau lebih tua dan sebagainya. Itu mungkin hanya yang kita bisa lihat di luarnya. Tapi sesungguhnya Yesus lebih tahu apa yang ada pada Petrus atau Simon ini. Nah, itu urusan Tuhan. Tapi yang penting kita melihat Tuhan memerintahkan kepada dia. Nah, jadi yang pertama tadi jelas dikatakan tak ternilai kasih Yesus kepada domba-domba, dalam arti umat manusia. Orang-orang yang percaya kepadanya. Tak ternilai. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan pertanyaan Tuhan sampai 3 kali, ini menyiratkan bahwa ia mengasihi domba-domba itu tidak bisa diukur dengan apapun. Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa kan? Yang kedua kita melihat. Yang kedua kita membaca Matius 8, 19, 20. Ini amanat agung. Coba kita lihat. Matius 8, 19-20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata... Bukan itu, Matius 28. Amanat agung. 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita kenal dengan ini amanat agung. Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua artinya adalah tak ternilai tugas daripada gembala itu. Sebenarnya gembala yang agung itu adalah Yesus sendiri. Yesus serahkan kepada Simon Petrus dan seterusnya. Oleh sebab itu Matius 28, 19, 20 berkata, pergilah kamu. Kita kenal dengan ini amanat agung. Nah, kalau ini perintah agung, orang yang melakukan ini juga merupakan pekerjaan agung atau karya agung. Oleh sebab itu, bagian yang kedua, tak ternilai tugas gembala itu. Tidak bisa diukur dengan apapun dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Ini dalam arti gembala yang benar. Gembala yang sesungguhnya. Bukan yang kaleng-kaleng. Ya. Nah. Jadi begitu mulianya tugas pengembalaan. Begitu mulianya tugas orang-orang yang memberitakan Injil. Begitu mulianya orang menyatakan kebenaran dan membimbing orang lain untuk percaya kepada Yesus. Itu tidak bisa diukur dan dinilai oleh apapun. Luar biasa. Nah, Matius 16, 15 sampai 19. Coba tolong dibaca. Selanjutnya kita melihat apa dikatakan Yesus kepada Simon. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, nyambung bukan? Yesus berkata kepada Simon, engkaulah Petrus, artinya batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kita tahu bahwa Petrus adalah pemimpin jemaat pertama di Yerusalem. Atau kita kenal juga dia pausnya pertama. Pemimpin umat yang pertama, itu Petrus. Jelas Yesus katakan, di atas engkau Petrus batu karang, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak menguasainya. Luar biasa kan? Itu jelas. Nah, jadi itu sesuatu yang luar biasa yang tidak ternilai. Yang Yesus perintahkan, yang Yesus amanatkan kepada Simon atau Petrus waktu itu. Ya,
Sekali lagi saya ulangi, sampai 3 kali dia bertanya seperti itu. Nah, kita melihat lagi Mazmur 78 ayat 72. Ia mengembalakan mereka dengan tulus hati dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, kita lihat para gembala ini, para pemimpin umat, bukan hanya mengumpulkan orang, bukannya sekedar menghimpun orang, bukan hanya sekedar menjadikan suatu jemaat, tidak. Tapi kita melihat dia memimpin dengan kecakapan, dikatakan di situ, dan dia memimpin dengan menuntun, memimpin dengan kecakapan tangannya. Artinya ya, dia cakap. Dia tahu bagaimana melakukan yang terbaik. Dia tahu bagaimana untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan sudah percayakan. Oleh sebab itu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Nyambung ya? Nah itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Tugas pengembalaan itu adalah tugas yang mulia. Yang tidak bisa diukur atau dinilai. Oleh sebab itu ia tidak ternilai. Nah, lebih jauh kita melihat Yeremia 3 ayat 15, gembala yang mengembalakan bukan hanya dengan kecakapan tangan. Ya. Coba dibaca saja. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Amin. Mereka akan mengembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Perhatikan, pengetahuan dan pengertian. Kalau saya boleh katakan, ini ada suatu hikmat. Jadi seorang pemimpin gembala itu bukan hanya cakap, tapi ia harus memiliki pengetahuan. Ia harus memiliki ketulusan. Untuk apa? Untuk membimbing, untuk menuntun para domba-domba ini. Supaya mereka sesuai dengan apa yang diharapkan pemiliknya. Dengan pengetahuan dan pengertian atau hikmat. Artinya gembala yang benar, gembala yang baik itu adalah memberi makan kebenaran buat para domba-dombanya. Ia memberi pengertian, ia membimbing, ia menuntun, bahkan ia menyegarkan. Ia memberikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang kebenaran. Pengetahuan apa? Tentang apa yang Tuhan kehendaki. Itu tugas daripada gembala. Oleh sebab itu ini pekerjaan yang mulia, yang serius. Oleh sebab itu tidak salah Yesus sampai tanya 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Karena apa? Inilah alasannya. Karena tugas yang begitu mulia, tugas yang begitu berat, tugas yang begitu luar biasa harus dilakukan dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan dan dengan kerelaan. Itu ya. Nah, kita lihat lagi tadi gembala yang mengembalakan dengan pengetahuan dan pengertian atau hikmat. Nah, sekarang kalau kita melihat di situ, mungkin saudara berpikir, apakah gembala itu hanya pemimpin gereja atau pendeta? Apakah hanya sebatas itu? Saya rasa tidak. Kita harus pahami dulu apa itu gembala. Gembala itu memimpin, menuntun. Ya kan? Berarti ada orang yang digembalakan, ada orang yang dipimpinnya, ada orang yang diarahkannya, ada orang yang dituntunnya. Kan begitu? Ya? Nah, kita hanya mungkin mengenal bahwa kalau kita bicara gembala itu pendeta di gereja. Mungkin hanya itu. Tapi sebenarnya kalau saya mau lihat di sini tidak hanya sebatas itu. Kalau kita bicara pengembalaan, ya. Kalau kita melihat ada orang atau ada yang dituntun, ada yang dipimpin, ada yang diarahkan, berarti tugas pengembalaan ini tidak terbatas hanya pemimpin di gereja. Tetapi lebih jauh, para orang tua, para bapak-bapak, para ibu, bukankah dia harus membimbing anaknya, menuntun anaknya seperti seorang gembala? Harusnya seperti itu. Seorang guru atau seorang yang punya pengaruh atau yang punya bawahan
Ia adalah seorang gembala. Nah, kita bicara aja seorang ayah atau seorang ibu yang ada di rumah. Ya kan? Tentu engkau akan membimbing anak-anakmu. Engkau akan menuntun mungkin saudaramu. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apakah engkau sudah lakukan itu dengan baik? Apakah engkau sudah lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Seperti ia kehendaki Simon Petrus lakukan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu kan? Nah, inilah tugas yang mulia. Jadi tugas orang yang memberitakan firman, dalam arti yang memberitakan kebenaran, yang memberitakan Injil, yang menuntun orang untuk percaya kepada Yesus, terima Yesus dan mengenal Yesus Allah yang sesungguhnya, ialah gembala. Itu adalah tugas yang mulia, tugas yang agung. Karena itu dia lakukan amanat agung. Itu tidak bisa dinilai oleh apapun. Oleh sebab itu, tidak ternilai tugas gembala itu. Karena apa? Karena mulianya. Ya, jadi yang kedua, tidak ternilai tugas gembala. Sekarang yang ketiga. Tidak panjang ya. Yang ketiga adalah tak ternilai harga domba. Harga jiwa-jiwa orang-orang yang Tuhan kasih. Kalau saudara baca Matius 16:26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan Ya. Ya, terus. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Jelas dikatakan apa gunanya engkau beroleh seluruh isi dunia ini tapi jiwamu binasa. Nah, dengan itu kita bisa membayangkan, membandingkan betapa berharganya jiwa satu orang. Tidak bisa disejajarkan dengan apapun, bahkan dengan isi dunia ini pun tidak bisa. Oleh sebab itu bagian yang ketiga adalah tak ternilai harga domba-domba itu. Nah, sadarkah kita, mengertikah kita bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan? Kita ini sangatlah berharga di mata Dia. Oleh sebab itu Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Kalau kita sadar bahwa kita berharga, berarti orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita sesama manusia juga sama berharganya di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian juga Tuhan perintahkan kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Karena begitu berharganya. Tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau kita sadar, itulah harga manusia. Itulah harga daripada domba-domba itu. Mungkin saudara bertanya, mengapa begitu berharganya? Oleh sebab itu tak ternilai harga domba itu. 1 Petrus 1 ayat 18-19 kita melihat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi jelaslah di sini, saking mahalnya kita tidak dibayar dengan rupiah. Saudara tidak ditebus dengan dolar. Saudara tidak ditebus dengan emas perak. Tetapi engkau ditebus oleh apa? Darahnya yang mahal. Darah anak domba itu sendiri. Darah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa? Karena engkau begitu berharganya. Tak bisa dinilai dengan apapun. Engkau ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, kita melihat lagi. Wahyu 5 ayat 9 dikatakan apa di situ? Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jelas. Yesus layak
membuka meterai itu. Karena dia sudah membayar suku-suku bangsa, domba-domba ini dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Begitu mulianya, begitu mahalnya, tidak bisa diukur dan dinilai dengan apapun. Nah mungkin saudara bertanya, mengapa Allah begitu menghargai manusia? Maksud saya, begitu mengasihi manusia. Mengapa? Pasti ada sebab. Sampai ia rela datang ke dunia untuk menebus, untuk menyelamatkan. Mengapa Allah mengasihi manusia? Saya mulai berpikir, ada apa? Apa istimewanya manusia itu? Mengapa manusia dikatakan tidak bisa dinilai dengan apapun atau tidak ternilai? Mengapa bisa seperti itu? Nah kita melihat Kejadian 1:26a. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, atau menurut peta dan teladan kita. Kita tahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan yang lain-lainnya, dia katakan jadilah, jadilah, jadilah. Kan begitu kan? Tetapi dia menciptakan manusia tidak seperti itu. Dia bentuk dengan tangannya sendiri. Dia tiup dengan napasnya sendiri. Dia berikan rohnya sendiri. Sehingga manusia itu hidup. Istimewa bukan? Beda bukan? Kalau yang lain dikatakan jadilah terang. Jadilah, jadi. Tapi manusia tidak. Dan kita melihat juga manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan menurut peta dan teladan Allah. Inilah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Masuk akal bukan? Allah menghendaki sesuatu yang istimewa dengan menciptakan manusia. Karena rupa, gambar, peta teladannya sendiri. Tapi toh manusia itu jatuh juga. Tapi kasih Allah itu tidaklah lalu seperti itu. Atau lalu begitu saja. Tidak. Allah mengasihi. Itulah saya katakan tadi. Mengapa ia sangat mengasihi manusia? Nah, alasan-alasan seperti itu. Jadi, sadarlah kita bahwa kita itu berharga. Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, jangan kita permainkan anugerah yang sudah Dia berikan buat kita. Janganlah kita tidak menghargai atau menghina anugerah itu. Kalau engkau menghargai, kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus kepada kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin dia bertanya kepada kita, pertanyaan yang sama. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya juga, hargailah kasihku itu. Hargailah anugerahku itu. Jadi saya katakan, jangan kita remehkan atau sepelekan atau kita hina. Nah itu alasannya. Jadi saudaraku yang ketiga, tak ternilai harga domba itu. Jelaskan. Tak ternilai kasih Kristus, tak ternilai tugas atau mulianya tugas gembala, dan tak ternilai harga domba. Tidak bisa disejarkan dengan apapun. Nah kita melihat dengan perintah gembalakanlah domba-dombaku, artinya domba-domba itu Tuhan kehendaki supaya baik, sehat, aman. Kan begitu kan? Coba kita perenungkan. Saya rasa itu kehendak Tuhan. Tuhan mau para domba itu sehat, kuat, bertumbuh,
tidak sakit. Itu maunya. Sama dengan kita. Tuhan mau kita atau domba-dombanya ini sehat. Dalam arti mengerti kebenaran, tahu apa yang harus dilakukan, bertumbuh dalam iman, dan mengerti apa yang Tuhan sediakan dan kehendaki dalam hidup di dunia, bahkan yang akan datang. Itu harus diarahkan, itu harus diajar, itu harus dibimbing. Tidak bisa tumbuh sendirinya. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan, bahkan meminta kepada Simon Petrus dan seterusnya, gembalakanlah domba-dombaku kalau engkau mengasihi aku, sampai 3 kali. Nah, mengapa? Mengapa saya katakan ya, dia mau sehat, dia mau kuat, dia mau baik-baik saja. Karena apa? Karena Yesus tahu ia akan pulang ke rumah Bapa. Dan dia tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, kita melihat apa yang terjadi. Para murid akan mengalami penderitaan, kesusahan. Bahkan rata-rata mereka mati syahid. Kita lihat. Saudara boleh lihat, saudara boleh cari. Rata-rata murid itu mati syahid. Hanya Yohanes yang mati tua. Itu pun dia lolos dari kematian. Digoreng dia dalam minyak, tidak mati. Dikucilkan di Pulau Patmos. Itu akhir hidupnya, menulis kitab Wahyu dan Yohanes. Rata-rata mati. Petrus disalib kepala ke bawah, Paulus dipegal kepala. Ada yang dikuliti, ada yang diseret di kuda, ada yang ditombak, dipanah. Itu yang terjadi. Itulah kesusahan, itulah himpitan dan penderitaan. Nah, kalau tidak ada tugas pengembalaan, kalau tidak ada pemeliharaan, jangan-jangan tidak ada sisa. Kan begitu. Nah, kita lihat dunia, keadaan dunia sekarang. Apa yang terjadi? Begitu hebatnya dunia dengan kemajuan teknologinya, atau disebut sebagai modernisasi. Ya, kau lihat begitu hebat sehingga dunia tidak ada batas, dunia tidak ada jarak. Itu yang terjadi. Tetapi tahukah saudara, pengaruh dunia itu tidak sedikit bisa melemahkan iman. Buktinya dulu negara-negara sebagai pionir daripada Injil. Sekarang kita lihat apa yang terjadi buat mereka. Gereja kosong atau gereja beralih fungsi. Atau gereja hanya isi orang-orang tua saja. Kemana yang lain? Itu akibat daripada pengaruh dunia. Nah, kita lihat pengaruh dunia menghimpit. Dan belum lagi yang disebut Injil palsu. Mungkin saudara berkata, apakah ada Injil palsu? Sebenarnya bukan Injil. Itu istilah kan ada Paulus katakan. Injil yang lain kan, bukan? Atau Injil palsu. Artinya apa? Mengatasnamakan Injil, mengatasnamakan Tuhan Yesus, tetapi ajarannya bukanlah Injil itu yang sejati, bukanlah Injil itu yang seutuhnya. Itulah Injil yang lain dikatakan, atau bukan Injil sebenarnya. Itu yang terjadi. Nah, kita melihat lagi pengaruh dunia, pengaruh Injil palsu dan cengkraman iblis, penderitaan orang-orang kudus dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak digembalakan umat-umat Tuhan ini. Tidak diarahkan pada arah yang betul. Tidak diajarkan. Tidak diberi kebijaksanaan dan segala macamnya. Bayangkan apa yang terjadi. Jangan-jangan tidak ada yang sisa. Oleh sebab itu, dengan sangat serius Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali kalau engkau mengasihi aku. Saya rasa itu alasannya. Itu pertanyaan yang begitu dalam. Saudaraku, hanya orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8. Yang dapat melihat Allah.
Berbahagia orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Hanya orang yang suci hatinya, yang dapat mengerti akan kasih Yesus yang gambaran Allah itu sendiri. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat mengerti apa yang Yesus kehendaki. Itu. Mungkin saudara bertanya, apakah ada orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan mau? Banyak. Buktinya mereka tidak mengajarkan yang Yesus ajarkan. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti, tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Ada apa? Ya, Tuhan katakan. Matius 5:8 tadi. Karena mereka tidak suci hatinya. Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain dalam hatinya. Sehingga tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Tidak bisa melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Dan tentu tidak bisa melihat kasih Yesus itu. Kalau tidak bisa melihat kasih Yesus berarti tidak bisa melihat kehendak Yesus itu secara utuh. Secara benar atau secara orisinil. Tidak bisa. Oleh sebab itu Alkitab diterjemahkan atau ditafsirkan tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat kasih-Nya. Dan tidak bisa melihat kehendak-Nya melalui Kristus. Melalui firman ini. Nah itu alasannya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih. Kita melihat kembali. Yesus bertanya, saya ulangi. Yesus bertanya kepada Simon atau Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya, aku mengasihi engkau Tuhan. Sampai 3 kali bukan? Pertanyaan yang sama diulang sampai 3 kali. Itu sebagai bukti. Tadi saya katakan, tak ternilai kasihnya, tak ternilai atau mulianya tugas daripada gembala, dan tak ternilai harga daripada jiwa-jiwa atau domba. Nah sekarang Tuhan Yesus bukan lagi bertanya kepada Simon Petrus. Saat ini Tuhan Yesus mau bertanya kepada kita. Sesuai dengan nama kita. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabmu? Sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya lakukanlah. Giringlah. Orang-orang yang bisa kita jangkau kepada Tuhan Yesus. Bahwa mereka percaya kepada Yesus. Bahwa mereka mengenal akan kebenaran yang Yesus ajarkan. Bahwa mereka mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Itulah bukti engkau mengasihi Dia. Bukan hanya sekedar engkau datang ke gereja. Itu bukan hanya tugas pendeta. Tapi itu adalah tugas bapak-bapak kepada anak-anakmu. Itu tugas ibu-ibu kepada anakmu. Itu tugas mungkin saudara kepada saudara yang lain. Atau teman-temanmu. Atau murid-muridmu. Atau orang yang ada sekitarmu. Bahkan dikatakan, beritakan Injil itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin ya. Jadi Tuhan bertanya kepada kita, Tuhan mau kita lakukan tugas itu. Oleh sebab itu saudaraku, inilah pertanyaan yang agung, pertanyaan yang mulia. Yang tidak ternilai atau tidak bisa dinilai dengan apapun. Tuhan berkati kita. Sekali lagi, tak ternilai kasih Yesus, tak ternilai tugas daripada gembala, dan tak ternilai harga daripada domba atau jiwa-jiwa. Itulah tema kita, tak ternilai. Tuhan berkati, kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, karena kasih anugerah-Mu, kami diberikan kekuatan untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Ampuni kami akan kelemahan kami. Berikan kami kekuatan sehingga kami mengerti begitu dalam lagi kehendak-Mu melalui firman ini. Sehingga melalui semuanya ini, Engkau semakin dimuliakan. Biarlah nama-Mu terus diagungkan. Engkaulah dimuliakan, bukan nama yang lain. Biarlah nama Yesus ditinggikan di atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu.
Firman-Mu terus bekerja. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus terus berkarya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sekali lagi saya beritahu, Gereja Betel Indonesia melakukan 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan. Perjamuan kudus mengingat kita akan pengorbanan Tuhan. Dan perjamuan kudus juga menjadikan kita bersekutu dengan Dia. Mengingat akan pengorbanannya dan kita bersekutu dengan Dia. Nah, dalam arti bersekutu biarlah kita merasakan bukan hanya sekedar kita bersekutu, tapi kita mau rasakan Dia hadir bersama dengan kita. Kita hormati. Oleh sebab itu, perjamuan kudus adalah sakramen, suatu yang suci, suatu yang sakral. Saya percaya saudara sudah siapkan roti dan air anggur di rumah. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan sirup, atau roti tawar, atau biskuit mungkin. Atau kalau memang tidak ada air anggur atau sejenisnya, bisa dengan teh saja. Tapi engkau rasakan betul yang saya katakan tadi. Bersekutu dengan Dia. Yesus hadir. Dan kita ingat pengorbanannya. Mari kita mau berdoa. Dan kita mau menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Pengorbananmu yang besar, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, agunglah nama-Mu, besarlah kasih-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami diingatkan biarlah Engkau hadir dan terus hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Biarlah ada persekutuan yang luar biasa. Terima kasih, ampuni kelemahan kami. Ampuni ketidakberdayaan kami. Layakkan kami ya Tuhan Yesus. Layakkan kami, sucikan kami. Layakkan hamba. Sucikan hamba yang hina ini. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita sudah pegang roti semua? Ya, kita angkat melebihi kepala kita.
Kita renungkan sejenak, sementara saya akan bacakan firman. Saudara perhatikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian. Haleluya. Sejauh timur, Haleluya. dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pengorbananku. Seluruh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahan Begitu besar. Haleluya. betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari saudaraku, kita renungkan. Saat ini mari kita tertuju kepada Yesus yang tergantung di kayu salib. Begitu menderitanya dia, begitu sengsaranya dia. Tahukah saudara, itu karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, ia ganti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Demikian kita angkat cawan. Air anggur yang melambangkan darah Kristus. Angkat melebihi kepalamu sebagai tanda penghormatan. Demikian ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Terima kasih. Sudilah kita mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda terima kasih syukur kita kepada Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sudah diberkati ya. Baik, kita selesai mengadakan perjamuan kudus, kita akan tutup acara ibadah kita. Sekali lagi saudaraku, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk keadaan sekarang, biarlah wabah ini cepat berlalu, kita bisa kembali bersekutu dalam rumah Tuhan, ibadah bersama-sama. Kita rindu dan kita berdoa juga untuk para pemimpin kita semuanya, biarlah Tuhan berkati, dan berdoa juga untuk pembangunan gereja tentunya. Baik, kita naikkan satu pujian, kita akan tutup dalam doa. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dan Kau pandangi hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami percaya pengampunan-Mu yang luar biasa sudah Kau nyatakan buat kami. Kami terbebas daripada segala kutuk dosa karena darah-Mu yang suci. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami serahkan negara kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Kau melindungi, menjaga bangsa dan negara kami ini. Engkau melindungi para pemimpin kami, memberikan mereka kekuatan, hikmat, marifat, sehingga dapat bertindak yang terbaik buat bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih kami berdoa untuk wabah ini Tuhan, Engkau tolong bangsa kami, bahkan dunia sekalipun. Biarlah semuanya cepat berlalu dan kami bisa kembali berkumpul untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, biarlah belas kasihan-Mu, biarlah pertolongan-Mu itu nyata buat kami anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara kami yang terkena atau mengalami wabah ini. Tuhan tolong mereka. Kalau Engkau menghendaki biarlah mereka boleh sehat kembali dan sembuh Tuhan Yesus. Tolong Tuhan tuntun mereka. Terima kasih biarlah melalui semua ini Engkau semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih hamba berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBI Marta Dinata, Engkau lindungi, jaga. Biarlah damai sejahtera, sukacita menyertai setiap pribadi, bahkan rumah tangga anak-anak-Mu semuanya. Engkau berkati kehidupan anak-anak-Mu dalam situasi yang sulit ini. Engkau mengadakan, Engkau memberkati, bahkan Engkau memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus Kau pelihara kami dari hari ke hari. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengadakan yang terbaik buat kami. Bahkan lingkungan kami ini Engkau juga berkati. Kami
Kami percaya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami tidak bisa berbuat banyak, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu yang kami andalkan di setiap kehidupan dan sekesarian kami. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hari-hari ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Para hamba-Mu semua Tuhan Yesus. Mereka yang memberitakan Injil. Yang mereka memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung, penolong mereka. Bahkan yang menumbuh ngembangkan firman-Mu Tuhan, Injil-Mu. Sampai ke pelosok-pelosok dunia. Terima kasih, inilah kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Inilah kami anak-anak-Mu. Saudaraku yang terkasih, terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami mengagungkan, Engkaulah dimuliakan Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya. Tetap di rumah saja. Amin. Gitu.